Kalau berkesannya itu dengan teguran, dengan bahasa yang lebih tinggi, atau dengan nada yang lebih meyakinkan, oke, kita tegur dengan bahasa yang agak tinggi, tergantung kepada situasi dan kondisi. Jadi kembali kepada cerita Sayyidina Ka'ab, kalau dalam hadis Nabi kita tidak benarkan kita tidak saling tegur menegur itu lebih daripada 3 hari. Yu'ridu hadza an hadza wa yu'ridu hadza an hadza, yang ini berpaling daripada itu, yang itu juga berpaling daripada ini. Nabi kita bersabda, wa khairuhum alladzi yabda'u shadiqahu bisalam, dan yang paling baik daripada mereka berdua yang mendahului saudaranya dengan ucapan assalamualaikum. Lebih daripada 3 hari itu ada pendapat ulama mengatakan boleh itu kalau misalnya berkenaan dengan urusan agama. Dalam jangka berapa lama tergantung. Jadi sudah tidak ada unsur manusiawi, tidak ada unsur nafsu, tidak ada unsur hawa, tidak ada kepentingan apa-apa, hanya semata-mata kita membego dia lillah karena dia orang yang asli. Tapi juga dalam waktu yang sama, semaksiat sebesar kesalahan apapun yang dilakukannya tentu tidak sejak Namrus dan Fir'aun, Haman, yang walaupun sejak yang 2 tadi itu, tapi tetap saja dengan Nabiullah Musa alaihissalam diperintahkan untuk memberikan nasihat dan bimbingan kepada mereka. Yang lain, silakan. Jaya, mudah-mudahan putra dan berjaya, selamat dan akhirat. Silakan muslimat. Silakan Haji, baca situ. Coba baca apa? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halal atau haram jika kita memakan ikan di kawasan yang dilarang untuk ditangkap, tetapi dibenarkan kepada sesetengah individu atau badan berkuasa? Halal atau haram? Halal atau haram jika kita memakan ikan di kawasan yang dilarang untuk ditangkap, tetapi dibenarkan kepada sesetengah individu atau badan berkuasa? Bagaimana itu kira-kira seperti itu? Tolong pangkur. Di pangkur ikan-ikan, karena sampai ke pangkur, pulau pangkur. Tuh kalau kita bawa roti saja sampai ke kawasan itu, buang saja roti ikan, ribuan ikan. Tapi banyak ikan di situ tidak boleh ditangkap. Tapi ada pihak-pihak tertentu yang boleh menangkap, bahkan yang boleh memakan dan menikmatinya. Itu bagaimana? Jadi pertama, apakah kira-kira haram hukumnya kalau pada saat daripada pihak kerajaan membuat peraturan yang semacam itu? Misalnya seperti di Bogor, kawasan Istana Bogor yang punya Bung Karno, Presiden Indonesia yang pertama, itu ada terdapat lebih daripada sekian ribu, bukan 100, ribuan ekor rusa. Itu pada sesiapapun tidak boleh menangkap, memburu atau juga menyembelihnya. Tapi kepada orang-orang tertentu dibolehkan. Ada tetamu raja disembelihkan, ada tetamu kehormatan juga ditangkapkan. Nah, itu bagaimana? Itu wewenang daripada pihak yang berkuasa. Itu kalau dalam bahasa hukum disebut dengan siasat syariah. Jadi atas pertimbangan tersendiri boleh-boleh saja, sebab itu hak kerajaan, mereka punya wewenang untuk Anda berikan kepada itu, untuk berikan kepada ini, larang daripada itu, larang daripada ini. Semua orang punya hak untuk masuk ke dalam Ka'bah, tidak ada yang terkecuali. Tapi ternyata pintu Ka'bah itu dipegang oleh Utsman bin Talha yang disebut dengan Al-Hajabi. Sampai kepada detik kita sekarang, kunci Ka'bah itu dipegang sama mereka. Jadi untuk apa? Kenapa disebut dengan Al-Hijabah? Al-Hijabah itu tugas mereka untuk mengatur keluar masuknya manusia untuk ke dalam Ka'bah. Jadi diatur, ini boleh, ini tidak, diperkenankan, itu juga tidak. Bukan karena kita tidak berhak, tapi tujuannya adalah untuk pengaturan atau juga sebagai satu penghormatan kepada orang-orang tertentu. Di kalangan menteri-menteri boleh menangkap, boleh menyang, dan juga boleh memakan di tempat yang berkenaan. Tapi kalau dengan seumpama kita tidak, jadi kita tidak cemburu. Kenapa? Sebab kita juga tahu siapa kita. Pernah jadi tetamu istana? Belum.
sering. Kenapa? Sebab pertama kita bukan menteri, kita bukan menteri besar, kita bukan kabinet, kita bukan daripada anggota parlemen, kita adalah kita. Tapi kalau pada saat dengan kita adalah sultan, salah seorang daripada yang berkuasa di negeri ini, terus tidak diperkenankan untuk menjadi tetamu kepada yang di-Pertuan Agung Sultan Abdul Halim. Itu mungkin kita ada rasa kecewa pada saat itu. Nah, macamlah cerita dengan air, dengan ikan tadi itu. Jadi ikan tadi itu adanya di mana? Di sini? Tasik. Hah? Tasik yang ada tuh. Oh. Tasik yang buatan tuh. Jadi untuk kita tak boleh mancing, tak boleh nangkap, tak boleh menjala apa lagi. Nah, apalah. Nanti kita ada ikan yang boleh kita tangkap dan boleh kita makan bila akhirat nanti. Dalam surga insyaallah kita makan ikan yang seperti apa nikmatnya, yang seperti apa besarnya, seperti apa nyamannya, tidak ada larangan. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu, makanlah sepuas-puasnya, minumlah sepuas-puasnya. Kulu washrabu hani'an. Hani'an dengan hani'an itu sama dengan yahanana. Itu ada istiqamnya daripada situ. Ada salah seorang yang sudah dapat PhD katanya yahanana itu tak ada mana. Ya Allah, buang PhD-nya. Buat malu saja. Ambil PhD susah-susah buat tes dan sebagainya, terus mengatakan yahanana tidak ada makna. Yahana, kata orang Mesir, hani'an. Lepas kita minum, lepas kita makan, lepas kita nikmati, kata dia hani'an. Dia jawab, Allah yuhannikum. Tahni'an itu daripada bahasa tuh, artinya ucapan selamat, ucapan bahagia, nyaman, nikmat, seronok. Nah, seperti itu. Jadi dalam Al-Quran dinyatakan, kulu washrabu hani'an, makan dan minumlah dengan kenikmatan, bima aslaftum, dengan pengorbanan, dengan waktu, dengan puasa, dengan ibadah, dan juga dengan kebaikan-kebaikan yang telah kalian lakukan pada saat kalian berada di dunia. Jadi jangan kecewalah, makji bu, tak payah kecewalah kalau kita tak boleh makji ke situ. Tak besar mana, tak sinya kecil je. Kira-kira kita nak makan ikan yang mana saja? Talapia, ikan nas, atau juga dengan ikan nila, sana sebut nila, sini talapia, ataupun juga dengan ikan kaburi, ada yang namanya kaburi, ada yang namanya ikan patin, ada yang namanya ikan awan, tuyuk, banyak ada dijual di pasar. Jadi pada kita tangkap yang situ terus disosialisasi sama kerajaan. Gara-gara kena ikan tadi itu, tidak padan langsung kata kita pada muka. Gara-gara kena ikan itu ada ikan jual 1 kilo berapa ya? Ikan yang berapa Korea itu 800 kilonya. Sudah, semuanya sudah daripada kepala sampai ke sini belakangnya sedap kali. Tapi harganya pun dalam 800-an RPM 1 kilo. Ada 800? Ada. Saya sudah makan ikan. Ada jadi tak payah nunggu lah. Dapat masalah. Lain halnya kalau seandainya nanti kita tidak diberikan wewenang dan leluasa yang semacam itu. Jadi ibu maji sabar. Pada saat kadang-kadang ikan juga menekan perhatian kita, bikin kita jadi cemburu. Pada saat kita santai dia melompat, menguji, betul-betul menguji kesabaran kita. Itulah ujian yang pernah menimpa kepada Bani Israel. Pada hari lain ikan tak pernah nongol, tidak pernah kelihatan. Tapi kalau pada hari Sabtu, datang ikan banyak sekali. Kita pergi ke Sungai Kelantan, ada Kelantan sungai ada, Kedah juga ada sungai, ada ikan pun yang nongol. Nongol. Lompat. Bukan, timbul. Lompat juga. Nongol juga. Nanti tidak pernah nongol, maksudnya tak pernah kelihatan langsung, tak pernah nongol di pengajian, tak pernah kelihatan di pengajian atau di majelis-majelis ilmu. Jadi yang paling mencabat itu macam itu. Ya Allah, melompat depan kita, Allahu Akbar, nikmatnya nih kalau tangkap siang, sebab ikan-ikan yang kita makan di tumyam ikan lama tuh, itu tak fresh. Kalau yang itu tangkap siang, bakar, makan, nikmat, Allahu Akbar, tapi Bukit aman. Terakhir. Ya, silakan. Adakah dosa apabila kita membaca sebahagian ayat dari
tak Bible. Contohnya, bila siaran movie orang barat dan apabila dia membaca Bible dan ada satu kata kemudian kita membaca. Oke, makasih. Anak cerita. Jawabannya cerita. Seketika dengan Sayyidina Umar membaca Injil atau dengan Taurat, kitab-kitab yang dahulu, asik-asiknya dengan beliau membaca, isinya memang betul, tidak salah. Itu satu hakikat yang disebutkan di situ. Apa saja? Tentang nasihatkah, pedoman akhiratkah, pedoman hidup, ataupun juga dengan kata-kata hikmat dan juga dengan ulasan kata-kata mutiara. Jadi pada Sayyidina Umar sedang asik-asiknya membaca daripada kitab Taurat, daripada kitab Injil, Injil kepada Nabiullah Isa, Taurat kepada Nabiullah Musa alaihissalam, maka pada saat Nabi kita tengok, wajah Nabi kita langsung berubah. Wajah Nabi kita langsung menjadi merah. Nabi kita dengan emosinya mengatakan, kalau seandainya Musa hidup, kalau seandainya Nabiullah Musa dan Isa hidup, maka tidak ada pilihan kepada mereka selain daripada beriman dan percaya kepada Al-Quran yang diturunkan. Di samping juga, dan kalau pada saat dengan kita membaca kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi-nabi yang terdahulu, kita tidak dapat memfilter antara yang original, yang asal diturunkan oleh Allah dengan tambahan yang ditambahkan oleh patri, oleh pendeta dan juga oleh al-ahbar dengan ruhban. Yang kedua, takut kalau dengan kita tidak dapat memfilter dan juga tidak dapat memilih dan memilah kebenaran yang hakiki dengan kebenaran yang sebaliknya. Jadi kalau seandainya dengan kita sudah tahu tentang, katakanlah kita amat tidak, misalnya kalau kita amat tidak tak ada masalah. Tapi kalau kita tidaknya saja amat tidak ada. Nah, seperti itulah lebih kurangnya. Jadi anehlah kalau kita orang Islam membaca kitab-kitab mereka, sementara dengan kitab kita hanya kita ektikakan saja di rak-rak almari yang seperti itu. Satu lagi, Syekh. Waktu sudah habis lah. Kita dengan susu anak yang bawah 2 tahun, jikalau dia menghisap susu ibu, kalau tumpah kita basuh dengan air, kita lap saja boleh. Kalau pakai baju kita boleh atas sebenarnya. Sekiranya hisap susu tepung, bagaimana tepung ni? Susu tepung yang susu di luar tak dengan susu ibu. Jadi ada orang tanya, saya katanya, kalau dengan seorang bayi yang di bawah umur 2 tahun menyusu dengan seorang perempuan sebanyak 5 kali menyusu, maka dia akan menjadi anak susuan, akan menjadi anak pada makcik yang menyusukan itu. Tapi kalau seandainya anak kita tuh meminum susu kambing, agak-agak anak kita tuh jadi saya katakan jadi anak susuan kambing. Iyalah, jadi dengan susu tepung tadi itu macam mana? Ini tentang bersih atau tidaknya? Kan susu tepung, cara membersihkannya, kan susu bersih. Susu tepung itu tepungnya bersih atau tak bersih? Kalau tepungnya tak bersih, susunya pun juga tidak bersih. Jadi pertama, susu-susu tepung yang kita minum itu ternyata kalau terbukti dan kita temukan ada campuran dengan bahan kimia yang tidak bersih, jelas tidak boleh dikonsumsi dan juga tidak boleh diminum. Tapi kalau ternyata tidak terbukti seperti itu, kita kembali kepada kaidah asal. Kaidah asal mengatakan an-aslu fil asya' al-ibahah atau at-taharah, pada hukum asalnya bersih, pada hukum asalnya boleh. Jadi macam itulah, ya katakanlah dengan sumpama kain, dengan sumpama pakaian, dengan sumpama minuman, sumpama makanan, dari berbagai jenis makanan tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan, itu pada dasarnya boleh dimakan kecuali yang ada larangan khusus daripada nas itu ada Quran dan hadis, ataupun juga kalau seandainya membahayakan, ada racunnya, membahayakan, mungkin akan menyakitkan, akan memberikan kesan negatif kepada orang yang memakan dan yang meminumnya. Jadi ada suatu penemuan baru jenis minuman, kita tidak pernah tahu jenis minuman tadi itu, tapi campuran daripada berbagai jenis boleh diminumkan selama tidak memudaratkan, boleh. Jadi kalau saya terkena pakaian, susu yang pertama bersih, campurannya pun juga dicampur daripada jenis-jenis yang bersih. Kalau saya tidak kita basuh, tidak kita cuci, tidak ada masalah. Tapi mungkin hanya perasaan saja. Jadi misalnya katakan saja dengan ibu-ibu yang bersusuan, kadang-kadang pada saat susu terbiar lama dia keluar.
keluar baju basah. Jadi ada pulau situ nampak seperti Langkawi, seperti pulau. Jadi secara hukum tak masalah. Kita bawa aja baju itu ke masjid sembahyang Allahu Akbar di rumah, kan di masjid tak ada masalah. Tapi kita segan atau kita minta maaf dengan bahasanya lagi, kalau pada itu dengan kain terpancut air suci, kalau dengan bahasa di sana itu dengan sperma, dengan air mani bersih. Jadi katakan saja tidur asalkan tidak ternodai dengan mazi yang keluarnya seluruh keluar air mani meleleh dari situ. Paham dari situ, paham? Nah, meleleh dari situ itu najas. Kalau itu tak ada, yang ada itu air pancut. Air pancut juga. Air pancut kan? Nah, itu saja. Yang ada air pancut saja atau air suci saja. Itu bagaimana? Jadi kelihatan betul di kain. Yang kain gajah duduk situ, tuh gajah duduk, gajah berdiri, gajah berbaring itu ada kelihatan seperti bentuk pulau kah, seperti bentuk Langkawi kah, seperti bentuk kapal kah. Yang walaupun secara hukum boleh, tapi membuat orang di belakang tak akan nusuk tengok, ya Allah penajis. Bahkan pakai kain itu tak ada air dah. Oh ya, memang kita pada musim kemarau panjang semalam itu tak hujan-hujan. Tadi itu kita tak minta, coba tengok Masya Allah. Allah dah uji kita. Allah kata teknologi Putrajaya, kekayaan Putrajaya dan Malaysia dengan keseluruhannya, Petronas dengan kemewahannya, KLID dengan jembatan Pulau Pinangnya, ada lagi satu jembatan baru yang baru diresmikan, dan juga dengan KLI 2. Kenapa kalian tidak boleh menurunkan hujan pada musim kemarau panjang tempoh hari, sehingga dengan cuaca jadi kabur, pesawat susah untuk mendaratkan saat itu. Hanya pada saat itu, seingat saya pada masa kita di masjid, jadi pada waktu itu satu karena dengan MS 3370, yang kedua karena sudah lama kita tidak hujan, hanya dalam beberapa rintihan hati saja. Memang betul-betul kita khusyuk pada masa itu, berdoa khusyuk dan menangis buat imamnya. Alhamdulillah tak lama kemudian dengan imamnya kita juga dengan beberapa orang imam dan jamaah lainnya tak lama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan katsiran.